Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF ternyata berimbas kemana-mana. Kini kubu yang sebelumnya sangat membenci Sinteyong mulai melakukan aksi dan mendesak agar STY keluar saja dari timnas Indonesia. Alasan mereka adalah karena STY dianggap gagal memberikan yang terbaik untuk timnas Garuda. Contoh aksi yang baru-baru ini terungkap adalah pengarahan buzzer, yang mana buzzer itu disuruh meramaikan tagar jika Sinteyong tak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran soal misi timnas Indonesia demi bisa lolos ke Piala Dunia. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah cerita di balik terpecahnya timnas usai gagal di Piala AFF. Ya, sebelum bermain di ajang Piala AFF, Sinteyong dan PSSI sepakat untuk menurunkan skuad muda. Soal hasil maupun target, PSSI juga tidak muluk-muluk. Jadi misal Indonesia nggak juara, nggak apa-apa. Karena jujur saja, bagi PSSI Piala AFF itu tidak terlalu penting. Karena yang penting di sini adalah babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang mana ajang tersebut bisa menentukan nasib Indonesia apakah lolos ke Piala Dunia atau tidak. Tentu sebuah langkah yang sangat masuk akal karena semua dikorbankan demi bisa bermain maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya timnas Indonesia benar-benar gagal di Piala AFF. Kegagalan itu terjadi usai Indonesia dikalahkan Filipina di pertandingan terakhir babak grup. Kegagalan yang seharusnya bukanlah masalah bagi PSSI, tapi nyatanya Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut mengaku tidak puas dengan performa timnas Garuda. Selaku Ketua PSSI, Erick Thohir mengatakan jika dirinya akan mengevaluasi Sinteyong. Wajar saja jika STY dievaluasi, karena jujur saja dirinya lah orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan timnas. Beberapa keputusannya juga layak dipertanyakan, yakni cuma memanggil pemain muda tanpa dibarengi dengan beberapa pemain senior. Permainan timnas di lapangan juga kurang enak ditonton, entah salah passing maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Soal ini lebih salah pemain, karena passing saja mereka nggak bisa. Serangan mulai tertuju kepada Sinteyong. Kegagalan Indonesia di ajang Piala AFF ternyata memberikan efek yang besar, terutama kepada Sinteyong, di mana beberapa hari yang lalu ada sebuah grup yang menggerakkan buzzer untuk menyerang STY. Intinya, para buzzer tersebut disuruh untuk membuat tagar di media sosial yang isinya, jika Sinteyong tidak bisa apa-apa tanpa pemain diaspora. Untungnya buzzer tersebut langsung dibungkam oleh Ultras Garuda yang pro kepada STY. Bahkan beberapa identitas dari para penyuruh buzzer juga sudah mulai terungkap. Dan ada dua kemungkinan. Satu adalah orang dalam PSSI yang iri kepada STY, sementara satunya adalah pelaku bandar judi. Pemain timnas fokus demi Indonesia ke Piala Dunia. Dengan apa yang terjadi saat ini berarti timnas Indonesia telah terpecah menjadi dua. Satu yang pro kepada Sinteyong dan para pemainnya, sementara satunya adalah yang sangat benci kepada STY dan mengharapkan pelatih asal Korea itu keluar saja dari timnas Indonesia. Untungnya masalah itu tidak mempengaruhi para pemain timnas, terutama pemain-pemain diaspora. Beberapa di antara mereka mengaku fokusnya bersama Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia, bukan hal lain. Apalagi mengurusi buzzer yang gak jelas. Soal ini diungkapkan oleh Jaitsas jika dirinya memiliki mimpi untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tentu saja saya juga memiliki mimpi besar bersama timnas Indonesia. Kita punya mimpi dan mungkin bulan Juni sudah terwujud. Tetapi kita harus melihatnya. Kami masih memiliki 4 pertandingan di sana, kata Jaitsas pada podcast Tom Haye. Selain Jaitsas, komentar juga diberikan oleh Tom Haye. Kali ini pemain berusia 29 tahun tersebut lebih menyoroti soal hubungan para pemain dengan Sinteyong yang menurutnya sudah semakin dekat. Hubungan kita sangat baik, saya belum lama di sini, tetapi semakin erat hubungannya. Kadang komunikasinya cukup sulit, tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu itu, juga penerjemah coach, kata Tom Haye dikutip dari Bola Sport.
Dukungan dari manajer Timnas Indonesia. Selain pemain, dukungan juga diberikan oleh manajer Timnas Indonesia, yakni Bapak Sumarji. Menurut beliau, sangat tidak etis menyalahkan Sinteyong ketika Indonesia gagal di Piala AFF. Pak Sumarji juga menekankan jika di AFF Indonesia tidak menargetkan apa-apa. Hal inilah yang harus dipahami oleh fans Timnas, terutama yang kontra dengan Sinteyong. Kita harus memahami, pertama kalau mau menyalahkan STY, meminta pertanggungjawaban STY, ada kontra yang mengatakan STY out. Saya yang ada di tim jujur mengatakan tidak tepat, salah sasaran. Karena kita harus tahu dari awal memang tidak ada target. Target kita kaderisasi untuk program jangka menengah dan panjang. Itu yang harus diketahui masyarakat. Dan sebenarnya pun saya sudah berulang kali ditanya. Saya konsisten dalam menjawab. Kata Sumarji dikutip dari suara.com. Yang pasti orang-orang yang membenci Sinteyong sama saja tidak mau melihat Timnas Indonesia maju. Tapi di sini kami juga bukan pembela STY, karena menurut kami STY juga pantas mendapatkan kritikan, terutama soal keputusannya yang kadang kali membingungkan. Namun kritikan tersebut adalah kritikan yang membangun dan harapannya Sinteyong mempertimbangkan kritikan tersebut. Berbeda dari pembenci Sinteyong yang dari awal memang ingin pelatih asal Korea itu cabut dari Timnas Indonesia. Jadi itulah drama lanjutan saat Sinteyong terus mendapatkan serangan dari buzzer-buzzer yang tidak jelas asal-usulnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.